Industri kosmetik tumbuh pesat di Indonesia, namun peredaran produk perawatan kulit skincare ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon masih marak dan susah diberangus. Rudianto, advokat dan pengamat media sosial menyoroti kisruhnya pengusaha skincare SS dan Doktif, dan katanya lagi jika terbukti yang harus dipertanggungjawabkan di muka hukum. Dan hal ini telah melanggar serta kategori perbuatan yang disengaja termasuk perbuatan yang mengarah mengancam kesehatan. Sedangkan apabila pelaku usaha tersebut tetap melakukan perbuatan mengulang dan dianggap dapat membahayakan kesehatan masyarakat, mutu dipidana dengan pidana penjara. Artis, selebgram, bintang film memang harus berkoar-koar, apalagi di dalam persoalan-persoalan yang sedang ramai di ranah jagat maya ini. Tentu ini memang menjadi tanggung jawab para selebgram dan artis-artis papan atas, karena kalian itu adalah kalangan-kalangan yang digemari. Jadi kalian memiliki peranan yang cukup penting. Jadi saya senang gitu kalau kalian itu terus berkoar-koar gitu, karena antara kepentingan pengusaha dan perlindungan konsumen ini harus tercapai. Bayangkan gitu, efek dari skincare. Walaupun saya bukan ahlinya, tapi sebagai pengamat sosial saya merasa kecewa gitu. Karena kehidupan yang sehari-hari ini tidak pernah lepas dari apa yang namanya bagaimana orang, terutama perempuan-perempuan, selalu ingin berpenampilan cantik, menarik, dan tentu ini berhubungan dengan kosmetik. Berbicara bahan-bahan kosmetik ini tentu sudah banyak. Aparat kepolisian menggerebek para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemakaian bahan-bahan kosmetik yang dianggap telah melanggar aturan-aturan. Jika seorang pengusaha hanya sekedar meraup keuntungan yang begitu besar dengan cara mengorbankan konsumen-konsumennya, ini memang harus diberantas, tidak bisa dibiarkan. Nah, pengawasan-pengawasan yang cukup besar ini bukan hanya jadi beban Bapepom, karena Bapepom sendiri memiliki cara, memiliki ketentuan-ketentuan yang memang sudah menjadi standarisasinya. Masyarakat tentu, publik, para pengguna skincare, jangan pernah membiarkan jika melihat sesuatu atau produk-produk yang mencurigakan, karena ini sangat merugikan. Ya, kita tahu efek dari pemakaian skincare berbahaya ini sudah pernah dicentengkan sama artis-artis papan atas. Ini kan sangat berbahaya gitu. Ini kan sangat merugikan sekali. Nah, perundungan-perundungan seperti inilah yang harus dapat perlindungan khusus, terutama dari regulasi. Dan penegasan kami, jika memang ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau mempermainkan produk-produknya ini dalam kapasitas yang memang overclaim, sebaiknya ditutup. Jadi jangan biarkan masyarakat ini selalu diiming-iming dengan sesuatu bahan yang murah, diiming-iming dengan segala sesuatu yang instan, tapi nyatanya ini menjadi persoalan-persoalan yang cukup rumit, dan sudah banyak buktinya, termasuk para selebgram-selebgram yang ditangkap yang kerjaannya jualan skincare dan ternyata skincare-nya bermasalah.
Dunia memang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, terutama di pergaulan media sosial. Banyak dampak yang terjadi karena pergaulan sosial ini, terutama anak-anak muda. Bagaimana dunia anak muda yang semakin glamor, yang semakin tanpa terbatas, terkontrol, dan kebebasan-kebebasan inilah. Maka dunia malam dan kemenoran-kemenoran ini juga tidak pernah terlepas yang namanya dengan make up. Jadi skincare memiliki peranan penting dalam dunia glamor, dalam dunia permenoran ini. Ini kami pesan kepada semua orang tua, kepada teman-teman semua, terutama yang bermain di jagat media sosial. Mari kita kawal, mari kita koar-koarkan agar semua ini bisa menyelamatkan generasi kita, agar generasi kita tidak lost control. Semua tidak pernah akan ada selesainya jika kita tidak pernah mengambil tindakan-tindakan tegas dalam sebuah persoalan. Dunia malam rata-rata hingar-bingar dan selalu menjadi bagian luapan-luapan emosional bagi anak-anak muda yang ingin melampiaskan malamnya, yang ingin mencari kesenangannya. Namun demikian, peranan dari skincare atau kosmetik ini juga menjadi bagian penting untuk membuat penampilan mereka cantik dan glowing. Namun kecantikan dan keglowingan mereka kalau nantinya ini berefek akan membuat kehidupan mereka jadi putus asa, karena banyak sekali yang saya dapatkan dari efek pemakaian skincare yang tidak mematuhi aturan ini. Akhirnya wajahnya jadi rusak dan mereka akhirnya putus harapan, dan tidak sedikit juga yang akhirnya mereka mengurung diri. Jadi inilah yang saya sayangkan. Jadi sepulang dari Kota Minang, saya hijrah sejenak tadi malam untuk jalan-jalan di Metropolitan, menyusuri Keramangan malam. Maka pada saat saya melihat perkembangan dunia malam, terutama anak-anak muda zaman sekarang, saya kaget sekali. Tapi bukan berarti saya menyesali, dan ini menjadi tanggung jawab kita. Biar bagaimanapun perkembangan media sosial ini memang sudah seperti yang kami katakan, tidak bisa dibatasi, tidak bisa. Namun kita juga harus memberikan satu batasan-batasan, terutama dimulai dulu dari teman dekat, kerabat dekat, orang tua. Jadi mari kita titipkan ke generasi kita agar apa yang mereka lakukan dalam melakukan ekspresinya itu, melakukan semua yang mereka mau kendaki ini, jangan sampai terjadi lost control. Jadi pada saat saya duduk di kedai duren, saya merenung, ini baru tahun 2025 dan media sosial baru tren-trennya. Nah, ini yang harus jadi kita sikapin, karena biar bagaimanapun pergaulan dan komunikasi bebas yang kebablasan itu rata-rata kebanyakan di media sosial, dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama-sama agar masa depan dan generasi muda kita tidak terjadi lost control.